Nama Tuhan ditinggikan, haleluya. Hari ini kita belajar dari tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Buka Alkitab saudara di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 6. Kalau kita membaca seluruh kitab Timotius ini, maka itu banyak sekali berisi nasihat-nasihat. Dan Paulus memberikan transfer ajaran-ajaran Kristiani yang benar kepada anak rohaninya. Supaya anak rohaninya yang masih muda ini bisa bertumbuh dan berakar dengan kuat di dalam Kristus. Dia tidak lari dari imannya, tapi dia tetap di dalam koridor kekristenan yang sejati. Dan saya percaya nasihat Rasul Paulus ini juga akan menjadi berkat buat kita pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun bagi ada yang ada di rumah. Apa nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang menjadi pembelajaran buat kita? 1 Timotius pasal 1, kita mulai lihat dari ayat yang kelima dan nanti kita akan mendiskusikan atau berbicara secara khusus tentang ayat yang keenam. Kita baca saja mulai dari ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah apa saudara? Kasih yang timbul dari hati yang suci. Perhatikan, tujuan dari semua itu adalah kasih yang timbul. Karena pada waktu itu Timotius sedang berada di tengah-tengah komunitas yang mengajarkan ajaran yang sesat, yang hanya mengandalkan knowledge, pikiran, otak. Tidak mengalami kasih, pesannya, message-nya kosong. Dan bahkan kalau dikatakan ada ajaran yang berbeda dari apa yang mereka sampaikan oleh para pengajar sesat itu, justru yang benar dianggap salah. Makanya Rasul Paulus mengingatkan Timotius, tujuan itu, semua itu tujuannya harus bertumpu pada satu titik yang namanya kasih. Ingat selalu Abun ajarkan, speak the truth with love. Sampaikan kebenaran dengan kasih. Dengan harus timbul dari hati yang suci. Apa Anda tahu itu sebenarnya hati yang suci? Seperti emas 24 karat. Tidak ada pengotor. Kalau emas itu 24 karat saudara, maka dia akan lembek. Betul saudara? Karena tidak ada tembaga, tidak ada besi, tidak ada pengotor yang lain yang memperkuat dia. Jadi prinsip hati yang suci itu artinya ketika kita berbicara kepada orang, seperti yang dilakukan dan yang terjadi di dalam pelayanan Timotius, banyak orang berbicara tidak karena prinsip kasih, tapi berbicara dengan prinsip kebenarannya sendiri. Makanya Rasul Paulus berkata, tujuannya semuanya adalah kasih. Dan harus timbul dari prinsip hati yang bersih. Yang tidak ada tendensi apa-apa. Dari hati yang murni, hati nurani yang murni. Dan dari iman yang tulus ikhlas. Perhatikan, ini semua adalah indikator-indikator yang diberikan oleh Paulus supaya Timotius bisa berbicara, speak the truth with love. Tapi penekanannya adalah pada ayat yang ke-6. Tetapi ada orang, coba lihat. Tetapi ada orang yang apa? Tidak sampai pada tujuan itu. Ada orang. Berarti tidak semua orang. Termasuk di dalam gereja, tidak semua orang bisa tiba pada tujuan seperti yang dimaksudkan di dalam ayat yang kelima. Dan sesat dalam omongan yang sia-sia. Ini yang kita pelajari. Mengapa kita tidak bisa pada tujuan kasih dan prinsip hati yang bersih dan murni? Karena kita tumbuh dan besar atau melakukan aktivitas pembicaraan yang berada di dalam kategori omongan yang sia-sia. Senseless talk. Omongan sia-sia. Memang terjadi pembicaraan. Memang terjadi percakapan. Memang terjadi komunikasi. Tapi pembicaraan, percakapan dan komunikasi itu meaningless. Tidak memiliki arti apa-apa. Tidak membangkitkan semacam sensasi di dalam diri orang yang membicarakannya maupun di dalam diri orang yang mendengarkannya. Energi habis dong. Ngomong itu butuh energi loh saudara. Saya pernah melayani di sebuah gereja, mic-nya seperti mencekik sehingga saya ketika Bunda ngomong karena butuh energi. Bayangkan seberapa boros energi kita keluarkan hanya untuk menjalin atau melakukan percakapan yang senseless. Terbuang sia-sia. Dan kita pelajari pada hari ini
Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa senseless talk, omongan yang sia-sia, perhatikan baik-baik, itu adalah habit, kebiasaan dari orang-orang yang tidak memiliki kebenaran di dalam dirinya. Nggak usah kita katakan tidak tinggal dalam kebenaran, enggak. Sebab orang yang memiliki kebenaran pasti tinggal di dalam kebenaran atau memiliki dorongan untuk tinggal di dalam kebenaran. Bagaimana dia bisa tinggal dalam kebenaran? Kebenaran saja dia nggak punya. Dan kita semua tahu bahwa kebenaran adalah firman. Di dalam gereja kita mendengarkan kebenaran. Setelah kita mendengarkan kebenaran, kita menghidupi kebenaran itu menjadi bagian yang mengontrol cara kita bertindak, berperilaku, berpikir, berperasaan, mengambil keputusan, dan seterusnya. Dan gereja adalah kawah candramit dibuka untuk pembentukan kita. Bagaimana agar apa yang kita dengar tentang kebenaran itu bisa menuntun hidup kita. Bisa mengubah perilaku kita. Kalaupun Anda ada dalam gereja, entah mau mendengarkan siaran rohani 24 jam. Di rumahmu Anda putar lagu rohani. Di jalan Anda putar lagu rohani. Anda mengambil rekaman dari seluruh pendeta-pendeta hebat di dunia dalam USB. Untuk Anda dengarkan kebenaran. Tapi kalau kebenaran itu tidak tinggal di dalam hidupmu, itu tidak akan pernah berdampak. Maka omonganmu adalah senseless talk. Omongan yang sia-sia. Itulah sebabnya di rumah Tuhan kita berlatih menangkap kebenaran itu. Supaya kebenaran itu bisa kita hidupi. Kita tidak pernah bisa menghidupi kebenaran tanpa bisa menangkapnya. Maka ketika firman Tuhan disampaikan, ambil itu. Entah itu sebagai nasihat, ambil. Entah itu sebagai teguran, ambil. Entah itu sebagai penguatan imanmu, ambil. Tangkap dan miliki kasih untuk menerimanya. Supaya engkau pun memiliki hati yang bersih saat menerima itu. Oh iya ya, firman ini berbicara kepadaku. Aku mau tangkap supaya hidupku berubah. Karena orang-orang yang selalu memiliki habit atau kebiasaan senseless, mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia. Pertama kita bisa lihat ketika mulutnya hanya asal bicara. Orang Jawa bilang maaf ya, njeplak tok. Asal njeplak. Ada apa? Jangan ada seperti itu di tengah-tengah kita, saudara. Nggak dicerna dulu. Mulutnya lebih dahulu maju dari pikirannya. Maka kita itu harus mengolah dulu dengan pikiran, baru mulut keluar. Orang yang asal bicara itu sebenarnya tidak berpikir kalimat apa yang akan dia keluarkan dari mulutnya. Yang penting asal ngomong. Kita sering mendengar itu, saya pernah memiliki tetangga dulu waktu di Nias. Orang istrinya setiap malam itu ribut dengan suaminya. Padahal kami bertetangga dinding dan dindingnya kayu. Jadi kami dengar terus. Bicara boleh, saudara. Sebab kita bukan orang yang bisu. Kita bicara untuk membangun komunikasi, menyampaikan message, pesan kepada orang. Supaya orang bisa menangkap isi hati kita. Tapi jangan asal bicara. Ciri-ciri orang yang senseless talk, asal bicara. Ciri berikutnya dari orang yang memiliki habit seperti ini, omongan yang sia-sia. Ketika dia bicara, gak jelas tujuannya apa. Maunya kemana, gak jelas. Sementara dia bicara topik A, sementara dia berubah lagu ke topik B, berubah lagi ke topik C, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang namanya pembicaraan itu kan selalu terarah, selalu berada dalam sebuah koridor, sehingga nanti di ending percakapan itu ada keputusan. Ada satu sikap di mana kita mengerti bersama-sama. Lalu kita membuat perjanjian atau membuat kesepakatan, lalu kita saling memahami, oh iya, oke. Memahami satu dengan yang lain. Tetapi orang-orang yang memiliki habit senseless talk, yang asal ngomong itu, arah pembicaraannya gak jelas. Tergantung apa yang ada dalam pikirannya. Inilah yang disebut omongan warung kopi. Dalam bahasa Jawa tadi yang pertama apa tadi? Asal apa?
jeplak. Nggak apa-apa. Supaya lebih mantap dengarnya. Maksudnya apa? Yang kedua, tidak jelas cara pembicaranya. Ngalor, ngidul. Apa itu ngalor ya? Utara, ngidul. Saya itu paling bingung kalau ke Jogja dan Solo. Tanya arah. Pak, kalau mau ke tempat ini di mana Pak? Jenengan ngalor nggih, ngalor. Bablas dikit, ngidul. Terus ngalor maneh. Duh. Langsung saya berkata, terima kasih Pak. Terima kasih. Ngalor, ngidul, terus ngulon. Ono lampu bangjo. Terus wetan. Nah di situ ada rumah, nanti rumahnya Blangwir. Dari Blangwir, ngetan maneh. Ngalor ngidul toh. Itu sebenarnya ngalor ngidul. Bagi orang di Jogja, mereka paham. Karena itu bicara dengan sesuai dengan culture. Mereka sudah tahu arahnya kemana. Kita nggak tahu. Jadi saya di sana selalu mencari patokan. Oh pergi ke sini pakai waze. Lihat waze saja. Oh ini. Oh iya Pak terima kasih Pak. Matron nggih. Dah gitu aja. Ngalor ngidul. Apalagi kalau orang misalnya kumpul-kumpul. Ngidul ngalor. Buat apa? Itu akan mengurangi produktivitasmu. Untuk apa, saudara? Pembicaraan itu harus memiliki arah dan tujuan yang jelas. Ciri yang ketiga, jeplak, ngalor ngidul. Saudara, ciri yang ketiga saya nggak tahu bahasa Jawanya, destruktif. Apa itu? Bahasa Jawa menghancurkan apa? Ambiar. Pembicaraannya ambiar Ferguson. Ambiar. Tahu ambiar saudara? Yang diomongkan mungkin benar, tapi tidak membawa pada kebaikan. Bersifat gosip. Senang kalau melihat kelemahan orang lain. Senang kalau membicarakan kekurangan orang lain. Senang kalau melihat ada kotoran di kaki orang lain. Padahal tidak ada orang yang bebas dari kotoran, saudaraku. Tidak ada orang yang bebas dari kelemahan dan kekurangan. Ada orang itu kalau saya ketemu dia, nyacati aja kerjanya. Nyacati aja. Saya batin loh. Ya karena saya pendeta gak bisa ngomong asal jeplak sama dia kan. Saya batin. Kowe banyak kekurangan. Hati-hati ya kalau ketemu Abuna. Kalau Abuna sudah bilang, wah luar biasa ya. Itu sebenarnya saya ngejek saudara. Jangan GR. Wah kamu hebat ya. Luar biasa sekali. Memang ada omongannya, memang ada tujuannya. Tapi untuk tujuan-tujuan yang destruktif. Sehingga apa saudara? Omonganmu itu akan mempengaruhi orang lain loh saudara. Omonganmu itu mempengaruhi orang lain. Omonganmu bukan hanya mempengaruhi orang lain, akan mengubah atmosfer. Kutuk itu dilepaskan dari omongan loh. Halo? Blessing dilepaskan dari mana? Dari omongan. Diberkatilah hidupmu. Beda, mati kau. Makanya kita harus hati-hati dengan omongan ini. Tidak ada masalah kalau orangnya ada celah. Apa yang kamu katakan masuk dalam hidupnya. Tapi kalau hidupnya, rohaninya lebih baik dari hidupmu, omonganmu yang ambiar itu balik ke atas kepalamu. Bukan dia yang terkutuk, kita yang terkutuk. Makanya kasih tahu kiri kananmu, hati-hati jaga mulutmu. Jangan pakai bahasa Jawa bilang mulutnya ya. Tanpa kita sadari, senseless talk itu seringkali menjadi bagian dari habit kita. Tanpa kita sadari kita berada dalam komunitas. Kita bicara ngalor ngidul, asal ngomong aja. Lalu ketawa, tanpa tujuan yang jelas. Dan kita selalu mengarahkan pembicaraan kita untuk hal-hal yang negatif. Semua ini kalau diperas jadi satu, keluar kalimat kesenangan diri. Senang toh? Senang.
Hari-hari ini banyak orang senang dengan aktualisasi diri. Banyak orang senang dengan apa itu yang sedang saya diskusi dengan Reforma? Senang pengakuan. Senang pengakuan. Kami banyak berdiskusi, saya sedang membimbing anak ini. Pak, aku ketemu orang ini gini Pak. Lah itu ya nak. Jadi nilai ditransfer pelan-pelan. Pak, aku ketemu orang ini Pak. Ya itulah nak. Senang dengan pengakuan. Nah kalau ada orang-orang yang mau menggunakan pengakuan supaya dia pansos, saudara, pengaruh wibawa otoritas itu lahir dengan sendirinya. Dari pengakuan orang lain, melihat kinerjamu, melihat apa yang Anda kerjakan, melihat apa yang Anda lakukan. Jejak langkahmu itu kelihatan. Jangan ciptakan pengakuan untuk dirimu, nanti sesak jalannya. Semua ini bermuara pada dua kata, yaitu kesenangan diri. Senseless toil, ujungnya adalah kesenangan diri, memuaskan daging. Dan kenapa kesenangan diri itu selalu menjadi akar masalah dalam cara kita menjalani kehidupan sosial dengan sesama kita. Ya, bahkan kadang-kadang mulut kita, lidah kita itu bisa berbelok dari yang seharusnya kebenaran yang kita sampaikan, kita manipulasi. Itu lidah iblis loh saudara. Tidak seperti Taman Eden kan lidahnya berbelok untuk memanipulasi Hawa. Berbelok karena kita punya kepentingan. Kita punya keinginan yang hendak kita perjuangkan. Hati kita jadi senang. Rasul Paulus memberikan peringatan tidak hanya kepada Timotius, tapi juga kepada kita. Agar mulai saat ini ketika firman itu kita dengarkan, kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki omongan yang sia-sia. Haleluya. Poin kedua. Mengapa sih selain tidak memiliki kebenaran, mengapa orang itu terjebak di dalam habit omongan yang sia-sia? Abuna banyak melakukan refleksi sebagai hamba Tuhan. Melihat, tes. Apa sih sebenarnya akarnya selain, kadang-kadang kan kalau kita katakan dia tidak punya kebenaran itu lebih bersifat normatif. Ya tahu? Contoh normatif itu saudara, berdosa masuk neraka. Itu normatif toh? Itu normatif. Saya ingin jawaban yang lebih praktis. Akhirnya Abuna tiba pada satu kesimpulan saudara. Bahwa omongan yang sia-sia itu adalah hasil dari tindakan yang tidak mendisiplinkan lidah. Lidah itu perlu didisiplin. Yang namanya disiplin perlu dilatih. Sebab lidah itu sangat berbahaya. Coba lihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus sudah memberikan peringatan kepada kita mengenai lidah. Dan bahaya sebuah lidah yang sangat tidak disiplin. Yakobus pasal 3. Dosa bisa timbul karena lidah loh saudara. Makanya kita harus hati-hati gunakan lidah kita ini. Mengapa ada istilah lidah bercabang? Karena di kiri dibilang ya, di kanan bilang tidak. Lidah bercabang. Tidak ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bicara tentang kebenaran tapi tidak membicarakan faktanya. Dan menciptakan kebenaran sendiri. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kan kuda dikendalikan oleh kekang. Makanya matanya ditutup supaya dia hanya melihat satu arah, tidak melihat kemana-mana. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar. Dan digerakkan oleh angin keras. Namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Menurut kehendak jurumudi. Perhatikan poinnya di sini adalah betapa kekang itu bicara tentang pengendalian. Kemudi kapal bicara tentang pengendalian. Kapal itu sesuatu yang besar, saudara. Tenaga di dunia ini selalu diukur dengan horsepower, tenaga kuda. Dan hanya dikendalikan oleh tali kekang. Lihat ayat yang kelima. Demikian juga lidah. Baca sama-sama, 2, 3. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah
betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, lidah pun adalah apa? Api. Ia apa? Merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat apa? Menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 8. Bagi Anda yang suka memiliki habit begini, baca terus ulang-ulang sampai hafal. Yakobus pasal 3 ulang, dihafal. Kalau perlu dicetak, kasih di kantongmu. Ketika mulutmu mulai jeplak, baca ayat ini. Ayat 8. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh apa? Racun yang mematikan. Makanya di gereja ini, Abuna kalau mendengar satu pernyataan dari seseorang A, saya tidak langsung terima mentah-mentah. Saya selidiki dulu, baru dengar dari si B. Saya punya sikap sendiri. Jadi saya tahu siapa yang bohong, siapa yang suka meleset-melesetkan lidahnya, saya tahu. Siapa yang langsung ngomong dulu. Nah itu butuh kepekaan. Nah kita harus memiliki kepekaan yang sama. Entah kita adalah pimpinan di sebuah perusahaan, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan sosial. Yakobus memberikan uraian yang sangat baik. Apa yang akan terjadi ketika tidak ada disiplin pada lidah, dia bisa membakar dan apinya bukan api korek api. Dibakar dengan api apa? Neraka. Anda tahu dibakar dengan api neraka? Sesuatu yang berkaitan dengan neraka itu selalu identik dengan dosa. Makanya kita harus hati-hati menjaga mulut kita. Dan mulut itu berbicara melalui lidah, satu organ. Orang kan gak bisa bicara kalau lidahnya dipotong gitu. Karena tidak ada disiplin pada lidah. Siapa yang mendisiplinkan lidah kita? Pendeta bisa bicara menggunakan firman. Tapi keputusan terakhir untuk mendisiplinkan lidah kita adalah pada pemilik lidah itu sendiri. Dan Abuna melihat selalu memberi nasihat yang sama. Kepada orang yang terlalu banyak bicara itu. Saya dengar aja. Sederhana sebenarnya. Cara mendisiplinkan lidah yang paling utama, saudara. Jangan terlalu banyak bicara. Amin. Gak usah ngomong. Pepatah berkata, diam itu apa? Emas. Apalagi kalau lagi ngamuk. Apalagi kalau egomu lagi diserang. Merasa terusik. Jangan banyak bicara dulu. Diam. Anak Tuhan yang benar. Ketika dia mendengar itu dia diam dan evaluasi diri. Iya. Karena daging manusia ini cenderung berontak terhadap sesuatu yang mengusik dia. Nah karena kita adalah anak Tuhan, kita dengar dulu, kita resapi. Kadang-kadang ketika saya ngomong pada seseorang itu, ya, ada beberapa waktu yang lalu ada jemaat datang lapor, sampai malam saudara. Saya sederhana saja, saya panggil, saya bilang kepadanya, yang disampaikan lepas dengan caranya benar atau tidak. Yang disampaikannya benar enggak? Iya. Urusan caranya itu urusan saya. Tapi yang disampaikannya benar enggak? Enggak jawab. Dalam psikologi itu tanda bahwa iya. Kontennya benar enggak? Jadi kalau kita mau mendisiplinkan lidah kita, mulai sadari ketika mulutmu sudah tidak memiliki rem dalam bicaramu, sadari. Harus ngerem. Rem ada supaya kita tidak bablas. Abuna pernah menjelaskan dalam kehidupan keluarga, suaminya gas, istrinya apa? Rem. Istri jangan pernah merebut fungsi suami untuk menginjak gas. Dan demikian sebaliknya. Jangan sampai suami ngegas, istri ikut ngegas. Ayo pak, hajar pak, biar cepat pak. Gas kencang pak. Jangan, rem selalu diperlukan.
Lidah kalau tidak direm, tidak punya rem, bahaya. Dan rem paling utama adalah ketika mulutmu dan Anda sadar bahwa potensi untuk bicara, senseless, tol, ada di dalam dirimu. Maka mulai atur mulutmu. Jangan terlalu banyak bicara. Entah itu Anda marah, entah itu Anda sedang bersuka cita, entah itu situasi apapun yang mengejutkanmu atau mengusikmu. Diam dulu. Diam dulu. Sebab kalau kita terlalu banyak bicara, maka yang keluar adalah gosip. Topik-topik tertentu yang tidak penting akan tiba-tiba muncul. Benar gak? Dalam ilmu komunikasi, setengah jam pertama, 15-30 menit pertama, itu efektif. Setelah itu kalau Anda masih membicarakan topik itu lagi, yang muncul adalah gosip. Coba bagi Anda yang pernah konseling sama Abuna, saya arahkan. Udah, gak usah putar-putar lagi. Gak usah diulang-ulang lagi. Sudah, saya udah ngerti. Ya udah itu ada lagi. Ya tapi sebenarnya, saya udah ngerti maksudnya. Kita cenderung mengulang. Orang kalau terlalu banyak bicara akan jatuh pada jebakan gosip. Akan mulai mencari topik-topik pembicaraan yang sebenarnya tidak bermanfaat. Orang kalau terlalu bicara, banyak bicara, juga akhirnya jatuh pada kesombongan diri. Nah, disinilah yang menjadi celah internal. Kita jadi menceritakan siapa kita, betapa hebatnya kita. Dengarkan saya saudara, pengakuan itu dari mulut orang lain. Anda tidak perlu meng-create pengakuan dari dalam dirimu sendiri. Dari mulut orang lain. Abuna di bidang akademik. Dalam bidang pendidikan, pengajaran. Saya banyak melihat bagaimana teman-teman saya, kolega saya, orang-orang tertentu mencoba pansos, meng-create dirinya sendiri. Saudara, saya selalu pegang prinsip firman Tuhan. Promosi itu datang dari Tuhan. Selalu ada waktunya yang namanya itu telur yang dierami akan menetas. Yang penting jangan sampai telur itu berubah jadi telur busuk. Masuk angin. Kita jangan mempercepat apa yang diperlambat oleh Tuhan. Dan kita tidak boleh memperlambat apa yang dipercepat oleh Tuhan. Ada waktunya. Ingat, kadang-kadang bagi Tuhan itu jauh lebih penting proses daripada hasil. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk naik tangga, ya jalani satu-satu. Jangan merekayasa. Begini, jangan. Nanti kalau cepat tinggi dan Anda tidak siap secara karakter, jatuh sakit loh. Nyungsep. Nah, orang-orang tertentu kalau udah saya bilangin begitu, gak mau nurut, udah saya biarin. Saya akan berkata, hebat ya. Luar biasa, biar makin cepat nyungsep dia. Peninggian itu dari Tuhan. Tapi kalau kita terlalu banyak bicara, akhirnya kita menceritakan siapa kita. Aku ini loh, hebat loh. Ini loh. Gitu, saudara. Orang yang terlalu banyak bicara, akhirnya memiliki satu kelemahan yang paling utama. Yaitu dia akan sulit mendengar. Makanya doa orang yang seperti ini juga susah untuk berinteraksi dengan Tuhan. Doanya seperti ada senjata dulu. Waktu dulu saya kecil, ada film perang kemerdekaan namanya Janur Kuning. Masih ingat itu? Amoroso Katamsi. Wah, ada namanya senjata gerilyawan Indonesia, Kariben dan mitraliur. Itu sekali ditarik pelatuknya, sampai habis, ditarik lagi. Bendanya sudah nggak ada lagi. Tapi kadang-kadang mitraliur seperti itu aktif di rumah kita, mulut istri kita. Misalnya, saya percaya istri-istri di situ sisi istri-istri yang tidak dan bukan mitraliur. Siang malam sore tapi ya memang itu pengalaman Abuna sih hari-hari ini ya. Hari-hari ini Abuna
Abuni sekarang suka ikut-ikut Abuna. Gak sorangan lagi kalau pergi kemana-mana. Nah ini bahaya ternyata. Polisi. Minum saya dikontrol. Makanan dikontrol. Kemarin Pak Karyanto, saya pelayanan di Salatiga. Sesi kedua itu saya ngantuk sekali. Wah Abuna ngantuk banget. Ngantuk banget. Biasanya kalau tidak ada Abuni, Aurel ada. Aurel sudah tahu. Tapi masalahnya, di sini sekarang ada Abuni. Iya kan? Saya bilang, Ma aku mau minum kopi. Ngantuk banget sesi kedua ini. Padahal mau pengurapan saudara. Tapi memang lawatan Tuhan terjadi luar biasa kemarin itu. Lalu Abuni ngambil kopi, diambil. Hanya saya minum setengah. Kopinya cairnya secair-cairnya. Lalu saya ngomel-ngomel, apa nih panitia? Kasih kopi gak mutu begini sama pembicara. Ngantuk kita. Mereka diam aja. Ternyata Abuni mengambil 1/4 kopi, sisanya diisi dengan air putih. Aduh, rata-tata. Saya bilang, kipi, rata-tata, mitra liur, rata-tata, Karibien. Wah. Polisi sekarang sudah ada. Ya, saya pikir-pikir itu rem juga sih ya. Itu. Kadang-kadang istri kita itu rata-tata. Tapi jangan lupa dia rem yang dikirim Tuhan. Jadi sekarang kalau saya nyuruh Karis kalau Abuni lagi pergi kan. Nah saya tinggal berdua sama Karis di gereja. Karis sini dulu. Mas air panas. Nah, dia masak, nurut. Pengerja harus nurut gembalanya toh. Saya bilang, tolong buat kopi. Wah kalau itu saya gak berani Abuna. Nanti saya dimarahin Abuni kalau ketahuan. Wah sekarang pengerja membantah saya. Untuk urusan yang berkaitan dengan polisi. Waduh. Bingung Ferguson. Untung ada Johnny. Saya bilang, Mah kita berhenti dulu di situ warung itu. Kenapa? Johnny ngantuk. Dia harus minum kopi. Johnny bisa diajak kerjasama dengan Abuna. Johnny ngantuk, Mah. Kita harus berhenti dulu, Mah. Saudara, kalau terlalu banyak bicara, Tuhan bilang aku udah mau ngomong sama kamu ini jawabannya. Tapi mulutmu gak dikontrol nak. Sekarang aku butuh kamu ikut mendengar aku. Dengerin. Kalau Anda terlalu banyak bicara, maka Anda sedang menciptakan musuh bagi pendengaranmu. Saya ulangi. Kalau Anda terlalu banyak bicara, Anda sedang menciptakan musuh bagi pendengaran. Itu sebabnya lidah harus kita disiplin. Harus kita disiplin. Kalau enggak nanti pikiran dan hati kita terganggu. Bahkan kita menyebarkan racun kepada orang lain. Karena mulut kita, apa yang terbangun bisa makin kuat dan kokoh. Dan dengan mulut juga, apa yang terbangun kuat dan kokoh itu bisa diruntuhkan. Kita baca satu ayat yang terakhir. Apa prinsip Alkitab? Amsal pasal 10 ayat 19. Coba ditampilkan. Amsal pasal 10 ayat 19. Ini dia. Ayo nih, baca nih supaya telingamu mendengar. Ayo saudara-saudara, 2, 3. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya bahasa sekarang nih, jangan tersinggung sama Abuna. Anda harus menerima firman yang keras. Yang terlalu banyak bicara berarti gak pakai otak. Betul gak? Betul toh? Coba lihat. Dalam banyak bicara
pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya pasti berakal budi. Berarti dia menggunakan otaknya untuk bicara. Di antara semua youth penari saya di gereja ini, yang paling jarang bicara adalah Miria. Dan saya suka mengamati soalnya. Nanti kadang-kadang saya ajak bicara, gak nyaman dia di samping Abuna. Gak tahu. Tapi dia bisa nyaman di samping Abuni. Apa Abuna ini mencurigakan ya? Abu dilapor misalnya. Saya bisa ngajak bicara Miria loh Pak. Wih, hebat. Bisa cerita banyak dia dari barat sampai timur. Dari ngalor sampai ngidul. Wih, dengarin. Coba besok, saya dekatin besok. Saya dekatin, jauh, Melayu sudah. Melayu. Itu cuma ilustrasi. Yang jauh lebih penting kita pahami adalah sebelum engkau bicara, pikirkan dulu. Think first. Pikir dulu. Karena perkataan sekali dikeluarkan itu seperti mengambil paku dan memukulkannya ke dinding dengan palu. Lalu Anda menyesal, mencabut lagi paku itu. Memang pakunya keluar, tapi bolongannya tetap ada. Luka tetap ada. Mengapa dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran? Karena kita emosional. Saya dulu orang yang sangat emosional. Apa-apa. Dan ketika menjadi gembala itu saya dilatih, saudara. Belajar mendengar. Belajar mendengar. Jangan hanya gara-gara mobil belum laku-laku, istri di rumah disemprot. Doain, ajak istrimu. Ayo mah, mobil ternyata belum laku-laku bulan ini. Kita doain dulu. Nah, gitu saudara. Karena dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Pak Dodi maju ke depan. Saya mengajar satu lagu yang lama sekali Abuna sudah tidak nyanyikan. Orang yang punya firman di mulutnya, pasti akan menggunakan firman itu untuk mengontrol perkataannya. Jadi intinya kita dengarkan firman dan kita hidupi firman itu. Dan dengan sendirinya perilaku dan tindakan kita dan pikiran kita akan terkendali dengan baik. Sebab kita membiarkan firman menjadi rem dalam seluruh aspek perilaku dan kehidupan kita. Coba ditampilkan teksnya. Saya juga udah lupa-lupa.